Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lailur Rahman Kafah dari kelas Manajemen A angkatan 2021. Apa itu pencabulan? Arti kata pencabulan menurut Kamus Hukum mengandung makna proses atau perbuatan kotor dan keji. Bertindak tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan. Menurut R. Susilo dalam bukunya menjelaskan bahwa pencabulan adalah yakni segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi seperti meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada, dan sebagainya. Sebetulnya, tindakan pencabulan tidak asing terdengar dan terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Hal ini tentu tidak dibenarkan sama sekali, bahkan dapat melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Tidak hanya itu, Indonesia juga sangat memegang erat nilai-nilai kesusilaan dan agama. Segala tindakan yang melanggar dari nilai dan aturan hukum akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Berbicara masalah pencabulan, tentunya kita tidak lupa tentang kasus seorang guru pesantren di Kota Bandung bernama Heri Hirawan yang berusia 36 tahun tega mencabuli 12 santriwatinya hingga melahirkan 8 bayi. Heri Wirawan, guru sekaligus pimpinan sebuah pondok pesantren di Kota Bandung, yang kini divonis hukuman mati karena terdakwa kasus pencabulan kepada 12 santriwati. Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, itu beralasan HW mengatakan terpaksa melampiaskan nafsu bejatnya kepada para santriwati lantaran sang istri enggan melayaninya di ranjang. Terdakwa mengaku ini disebabkan karena mertuanya tidak ingin mempunyai banyak cucu. Dalam menjalankan aksinya, HW punya banyak cara untuk memaksa para santri melakukan hubungan intim dengannya. Dalam surat dakwaan tersebut, salah satu korban mengaku sempat dijanjikan menjadi paluan oleh HW. Selain itu, pimpinan pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat ini juga menjanjikan akan membiayai biaya pendidikan korban hingga selesai, untuk setelahnya akan menjadi pengurus pesantren. Dan diketahui, aksi tersebut dilakukan oleh HW dalam rentan dari tahun 2016 hingga tahun 2021 di beberapa tempat, seperti di pondok pesantren, apartemen, hingga hotel mewah. Tercatat dari 12 korban yang dicabuli HW, ada 4 diantaranya korban sampai melahirkan 8 bayi. Para korban diketahui masih berusia 16 hingga 17 tahun. Ketika sudah terjadi kasus dan kasus apapun itu di Indonesia, tentunya cara penyelesaiannya yaitu dengan cara melihat undang-undang. Karena undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Jadi sudah jelas tujuan undang-undang di sini adalah untuk memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan juga keadilan. Dari kejahatan Heri Wirawan yang mencabuli 12 santriwatinya merupakan kejahatan yang sangat serius. Terdapat beberapa argumentasi dan pertimbangan yang melatar belakangi jaksa untuk menuntut hukuman mati bagi Heri Wirawan, yaitu yang pertama, jaksa mengacu pada konvensi PBB yang menentang penyiksaan dan hukuman tidak manusiawi. Yang kedua, kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa sebagai pendiri dan pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren kepada anak didiknya yang berada di kondisi tidak berdaya dan tertekan. Yang ketiga, kekerasan terdakwa berpotensi merusak kesehatan anak dan berisiko menularkan penyakit HIV. Keempat, perbuatan terdakwa berpengaruh kepada psikologis dan emosional anak secara keseluruhan. Yang kelima, kekerasan seksual terdakwa terus-menerus dan sistematik. Yang keenam, jaksa memiliki alasan pemberatan tuntutan terhadap terdakwa yang menggunakan simbol agama untuk melancarkan kejahatannya. Yang ketujuh, perbuatan terdakwa dinilai menimbulkan dampak keresahan sosial yang luar biasa. Dan yang terakhir, perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan korban ganda
menjadi korban kekerasan seksual dan juga korban ekonomi fisik yang menimbulkan dampak sosial berbagai aspek. Oleh karena itu, jaksa menuntut Heri Wirawan dengan pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang ancaman pidananya dengan pidana mati. Pasal 65 ayat 1 KUHP. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat telah mengetuk palu pada Senin 4 Maret 2022. Ketika kita membahas tentang undang-undang, tentunya kita tidak lepas dari Pancasila. Karena Pancasila adalah sebuah dasar negara yang dijadikan sebuah pedoman hidup oleh rakyat Indonesia. Di antara sila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, jika sila ke-1 sampai ke-5 ini tidak diamalkan atau diterapkan, maka akan timbul beberapa konflik, salah satunya pada kasus yang telah dilakukan oleh Heri Wirawan kepada 12 santriwatinya. Kejahatan Heri Wirawan yang telah mencabuli 12 santriwatinya termasuk dengan pelanggaran sila yang kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dimana seharusnya seorang wanita, apalagi masih di bawah umur, itu harus mendapatkan rasa kasih sayang dan keadilan, bukan malah mendapatkan kesengsaraan. Kemudian kita lihat dari apa yang telah dilakukan oleh HW, bahwa dia tidak memiliki kata sifat beradab. Karena yang seharusnya dia merealisasikan sikap citra positif, karena dia sebagai guru sekaligus seorang pengasuh di pondok pesantren, justru ini malah sebaliknya. Apalagi yang dilakukan oleh Heri Wirawan tersebut merupakan kepada para anak didiknya sendiri yang masih di bawah umur. Hal ini mengakibatkan adanya citra negatif pesantren kepada masyarakat atas apa yang telah dilakukan oleh Heri Wirawan. Bahkan aksi bejat yang dilakukan Heri Wirawan ini dapat dikatakan sebagai pencabulan berkedok pesantren, karena Heri memanfaatkan dirinya sebagai guru sekaligus pengasuh pondok pesantren untuk mentidakberdayakan santrinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.